Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Mulyana. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik teman-teman, di video kali ini masih seperti video sebelumnya, yaitu video untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen isu dan krisis. Nah, di video kali ini saya ingin membahas mengenai pengertian manajemen krisis dan isu menurut para ahli. Nah teman-teman, sebelum kita memasuki tentang pengertian manajemen krisis dan isu menurut pakar, ada baiknya kita lebih dulu mengetahui tentang apa sih manajemen menurut para ahli. Manajemen menurut Andre F. Sikula adalah kegiatan untuk merencanakan, mengatur, mengorganisasikan, mengendalikan, menempatkan, memberikan motivasi, komunikasi, dan mengambil keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Nah, jadi menurut Andre Sikula ini bahwa manajemen adalah proses merencanakan, mengatur, ya, mengorganisasikan, mengendalikan, mengontrol. Nah, untuk selanjutnya yaitu manajemen menurut Pilot ya pada tahun 1964 mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses kepemimpinan untuk melancarkan pekerjaan yang dilakukan. Proses ini dilakukan dengan mengorganisir dengan cara formal orang-orang yang ada di dalamnya dan menjadikannya sebagai kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Jadi menurut Mila di sini adalah manajemen ini adanya proses kepemimpinan di dalamnya, adanya organisasi dan adanya orang-orang yang diatur. Selanjutnya, manajemen menurut Dr. Andes Haji Melayu SP Hasibuan. Beliau berpendapat bahwa manajemen adalah sebuah seni atau ilmu untuk mengatur dan memproses sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Nah, jadi teman-teman, menurut beliau ini adalah sebuah seni untuk mengatur, ya. Nah, jadi dapat kita simpulkan dari beberapa pengertian dari para ahli bahwasanya manajemen merupakan proses yang di dalamnya terdapat perencanaan ataupun planning, organization, actuating, dan controlling. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan kontrol. Nah teman-teman, jadi itulah yang dimaksud dengan manajemen menurut para ahli. Baik, untuk selanjutnya kita langsung memasuki tentang apa sih yang dimaksud dengan krisis, tentunya juga menurut para ahli. Bicara tentang krisis, ada beberapa pakar yang mendefinisikan krisis. Contohnya, salah satunya yaitu menurut Fink pada tahun 1986. Nah, jadi menurut beliau, krisis adalah keadaan yang tidak stabil, di mana perubahan yang cukup menentukan mengancam, baik perubahan yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, untuk selanjutnya yaitu menurut Powell pada tahun 2005, beliau mendefinisikan krisis adalah kejadian yang tidak diharapkan, berdampak dramatis, kadang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mendorong organisasi kepada suatu kekacauan dan dapat menghancurkan organisasi tersebut tanpa adanya tindakan nyata. Selanjutnya, menurut Prayudi pada tahun 1998, krisis adalah suatu kejadian besar dan tidak terduga dan memiliki potensi untuk berdampak negatif. Kejadian ini bisa saja menghancurkan organisasi dan karyawan, produk, jasa, kondisi keuangan, dan reputasi. Dari beberapa pengertian krisis menurut para pakar, dapat kita simpulkan bahwa krisis adalah perubahan atau kejadian besar yang dapat berisiko sangat besar baik bagi organisasi ataupun bagi masyarakat. Nah teman-teman, setelah mengetahui pengertian manajemen dan pengertian krisis menurut para pakar, nah ada beberapa pakar yang menyebutkan pengertian daripada manajemen krisis. Salah satunya yaitu
Wiriantara pada tahun 2004, beliau mengatakan bahwa manajemen krisis yaitu satu dari 3 bentuk tanggapan manajemen pada perubahan di luar lingkungan organisasi. Manajemen krisis berdasarkan pada cara menghadapi krisis, tawar-menawar, dan negosiasi, krisis pengambilan keputusan, dan dinamika krisis. Manajemen bertanggung jawab memecahkan krisis yang terjadi dengan strategi yang memungkinkan. Nah, kita simpulkan bahwa manajemen krisis adalah proses pembahasan suatu hal yang besar yang mungkin mengancam keberlangsungan organisasi serta merugikan organisasi, stakeholder, dan publik. Bisa juga kita simpulkan bahwa manajemen krisis adalah bagaimana cara suatu perusahaan atau organisasi dapat menyelesaikan krisis yang terjadi baik di lingkungannya ataupun pada masyarakat. Jadi bagaimana dia merencanakan, bagaimana cara dia mengorganisasi, mengendalikan atau mengontrol krisis-krisis yang terjadi dan dapat dia selesaikan dengan baik. Itulah teman-teman yang dimaksud dengan manajemen krisis. Nah teman-teman, baiklah, selesai dari pembahasan manajemen krisis, maka selesai pula pembahasan kita pada hari ini, pada video kali ini lebih tepatnya. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Semoga ini bermanfaat untuk saya pastinya dan untuk teman-teman sekalian yang menonton. Terima kasih telah menonton dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.